Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Besar pengorbanan-Mu, sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah.
selama-lamanya. Bila segala pujian hanya bagi nama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Raja mulia dalam kehidupan kami, dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku
dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Bila kami selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan, dan Kau satu-satunya Tuhan kami, dan sampai selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau saja yang kami puji, kami sembah. Dan bagi hari ini Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu. Bila kami menjadi terang-Mu Tuhan, dan kami menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai Tuhan Yesus lebih lagi hamba-Mu, bila boleh kami terima berkat yang daripada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, hari ini kita sudah banyak menyanyi tentang kuasa darah Yesus. Kita masih tetap percaya. Namun mari kita juga mau belajar dan menyadari saudara, bahwa di hari-hari akhir ini kita sangat membutuhkan pribadi Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang sanggup memberikan kita kemampuan, kekuatan, bahkan kesembuhan apa saja yang kita butuhkan. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang pribadi Roh Kudus.
Saya tidak katakan hanya Roh Kudus pribadi. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, sebahagian dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal Allah. Dia bukan sekedar roh, dia adalah sebuah pribadi, seorang pribadi yang berjalan, dapat berbicara dengan saudara dan saya. Mari kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita baca saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata demikian kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, huruf besar, pribadi Yesus, baik di Yudea, Yerusalem, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara, ini firman Allah. Sebelum dia naik ke surga, Yesus memberikan firman ini. Kamu, saudara dan saya tidak terkecuali, akan beroleh kuasa. Oh, luar biasa. Power, bahasa aslinya dunamit. Nah, saudara tahu apa arti kata dunamit? Peledak, yang dapat meledakkan gunung lah, apalah saudara. Pada zaman Belanda dulu, saya masih anak-anak, di daerah Batu sini, di sana di atas, di daerah Tambo mungkin sekarang, banyak bangunan yang bagus yang didirikan oleh mereka. Dan daerah itu disebut oleh mereka Klein Switzerland. Switzerland yang kecil. Memang bagus rumah-rumahnya. Tapi ketika tentara Jepang masuk kota Batu, mereka meledakkan seluruh daerah itu dengan peledak mortir pada itu. Habis berantakan. Dan semua rumah di situ hanya tinggal puingan belaka. Lama sekali. Bahan peledak kuasa. Tidak heran saudara, di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-49 kembali lagi Yesus. Sebelum naik ke sorga dia berkata, kamu tinggallah di sini sampai kamu dilengkapi. Saya baca saja dari firman Allah saudara. Tetapi kamu tinggallah di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kembali, kuasa dari tempat tinggi, power from on high. Ya, kuasa itu Roh Kudus, bukan dari bawah, dari dunia, tapi dari atas, dari surga. Nah, itu yang Yesus mau berikan kepada saudara dan saya. Nggak pilih kasih semua. Tidak heran saudara, Yesus melanjutkan sebelum dia naik ke kayu salib. Saudara baca Yohanes 14, 15, 16. Banyak dia berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yesus berkata demikian. Ayat yang ke-16 Yesus berkata demikian. Aku akan memberikan kepadamu penolong. Perhatikan kata penolong, yang akan menyertai kamu selama-lamanya, dan yang akan diam atau tinggal di dalam kamu. Bahasa aslinya adalah Parakletos. Dan Parakletos berarti penolong yang standby untuk menolong. Saudara renungkan ya.
pribadi Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, dia disebut penolong yang selalu standby, ya, penolong yang selalu berjalan bersama kita, di samping kita, dimanapun kita berada. Dia standby, dia ada untuk menolong. Di waktu sakit, di waktu saudara ada di dalam lembah kegelapan, gelap, takut, ada dia standby. Itu Parakletos, Roh Kudus standby untuk menolong kita. Saya sudah alami, saudara, baru bulan lalu. Roh Kudus berbicara, tidak usah takut kamu, aku loh bersama kamu. Tidak usah takut. Luar biasa pribadi Roh Kudus, dia penolong yang standby. Lebih lagi, saudara, lebih lanjut lagi, apa yang dikatakan Yesus tentang pribadi Roh Kudus. Dia adalah penghibur. Renungkan kata penghibur. Saudara merasa sunyi, kesepian, sendiri, itu terdapat dalam Yohanes 16 ayat 7. Aku, Yesus berkata, akan mengirim kepadamu, mengutus. Tatkala saudara susah, merasa aduh saya kok gak disayang suami lah, kok ditinggal suami lah, apalah. Oke, Roh Kudus yang menghibur saudara. Tadi tentang penolong yang selalu standby, Yesus berkata, aku mengirim dia supaya dia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Wah, luar biasa. Parakletos, penolong yang standby ini bukan saja ada bersama kita, dia ada di dalam kita. Loh, kok kita gak mau menikmati sih? Kok kita meremehkan? Kok kita membiarkan saja, gak peduli? Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, dia bersama kita, dia mau menolong, dia standby untuk menolong dan menghibur. Nah, oke. Sekarang mari kita baca bersama-sama dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ke-13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Perhatikan kata berkata, dia berbicara. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ku tentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Roh Kudus berkata, sisihkan, set apart, pisahkan Paulus dan Barnabas. Bagi siapa? Bagiku, bagi Tuhan. Luar biasa saudara, dan mereka taat. Saudara baca seluruh pasal di rumah, bahkan seluruh kitab Kisah Rasul berbicara tentang peran Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup para rasul. Kita baca sekarang saudara, mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 6, Kisah Rasul 13. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran
tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh firman atau ajaran Tuhan. Gubernur seluruh pulau itu bertobat. Kenapa, saudara? Pemberitaan firman, kuasa peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus yang bekerja melalui pemberitaan firman oleh Paulus dan Barnabas. Saudara, betapa pentingnya pribadi Roh Kudus. Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Lukas 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana bahwa Yesus sedang berdoa. Sementara berdoa, turunlah Roh Kudus. Dan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, langit terbuka, turun seekor burung merpati. Ya, suara dari langit berkata, ini anakku yang kukasihi. Sama dengan kita, memang dia menjelma menjadi manusia. Dia pun butuh pribadi Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus, dia langsung masuk ke dalam padang belantara. Sementara di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Roh jahat. Iblis itu sekedar roh, bukan pribadi. Dan 3 kali iblis mendatangi Yesus, mencobai Yesus. Kita tahu kisahnya. Tapi 3 kali pula Yesus menjawab dan Yesus menang. Nah, saya mau beritahukan saudara bahwa iblis itu juga punya kuasa. Memang dia roh-roh yang jahat. Dia adalah sebagian malaikat yang jatuh. Dia adalah malaikat yang jatuh ciptaan Allah karena kesombongannya, kejahatannya. Dia punya kuasa. Banyak kisahnya. Saya sendiri juga sempat tahu. Saya melihat ketika ibu saya, ada orang gila di kamar, di rumah. Bisa naik langsung, loncat ke lemari yang tinggi, langsung lompat lagi turun. Jahat, dikuasai oleh siapa? Iblis, roh. Di Filipina ada seorang gadis yang masih muda, dikuasai oleh iblis sedemikian rupa sampai dimasukkan penjara. Tubuhnya itu ada gigitan-gigitan berupa gigitan anjing. Dia berteriak-teriak dan jahat sekali. Tidak ada orang yang berani sampai masukkan ke penjara. Ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Lester Sumrall. Diutus oleh Tuhan dan Tuhan berkata, kamu pergi berdoa bagi anak gadis itu. Dia berkata, Tuhan, aku gak berani, begitu jahat ya. Tuhan berkata, kamu pergi, aku menyertai. Tahukah saudara, sebelum dia masuk penjara, dia harus masuk dulu ke kantor gubernur. Menandatangani surat yang di dalam surat itu tertulis, kalau saya diterkam oleh si gadis jahat itu, saya tidak akan menuntut pemerintah setempat. Dia pergi, dia tanda tangan surat itu. Langsung pergi ke penjara. Begitu penjara dibuka, dia masuk. Gadis ini melihat dia, langsung menerkam. Siapa kamu? Kamu berani menghadapi aku? Pendeta ini berkata, dalam nama Yesus. Dia berdoa dan dia membebaskan gadis. Gadis ini akhirnya menyerah, sembuh, saudara, dibebaskan total. Baik, sekarang saya bawa saudara kembali kepada Kisah Rasul. Kisah pasal 19. Kisah 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat
dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini karya roh jahat, iblis berkuasa. Sampai 7 orang anak Skewa, anak imam, lari telanjang, ya, tubuhnya berdarah, diterkam oleh ini roh jahat. Bahkan kalau saudara baca banyak di dalam Injil, ya, orang gila, orang Gadara yang tinggalnya di kuburan, tidak ada orang bisa menjinakkan dia. Dirantai dengan belenggu besi, dia patahkan, rantai besi dipatahkan begitu aja. Tiap hari berjalan di dalam kuburan, dia menyakiti tubuhnya sendiri dengan beling, ya, sampai berdarah. Tidak ada seorang pun yang berani menghadap orang gila dari Gadara ini. Sampai pada satu hari Yesus datang, berhadapan. Bahkan sebelum Yesus mendapai dia, dia lari berlutut di hadapan Yesus. Sebelum Yesus ngomong, melihat pribadi Yesus, dia sudah gemetar, ketakutan. Dia berkata, "Apa mengena antara aku dengan engkau?" Dan tahukah saudara, orang jahat ini dikuasai oleh iblis sampai 2000. Dan ingat ketika Yesus langsung menghardik orang gila itu, dia minta supaya kami keluar dan masuk ke dalam babi. 2000 ekor babi terjun ke laut, mati lemas, dikuasai oleh roh jahat. Seorang hamba Tuhan yang memiliki jemaat yang cukup besar, kota yang cukup besar, orangnya masih ada. Ketika dia selesai beribadah, berkhotbah, dia panggil altar call, ya, jemaat siapa yang mau terima Tuhan maju ke depan. Banyak orang maju dan dia mulai berdoa buat mereka. Di antara mereka tiba-tiba ada seorang gadis muda berumur 16 tahun, ya, dan gadis ini tiba-tiba memegang dasi pendeta ini dan langsung melukai dia. Pendeta ini langsung menghardik, melawan, dan datanglah tim gembala turun mendoakan anak muda ini. Gadis muda, kurus, berani. Tapi akhirnya dengan nama Yesus, dengan kuasa Yesus, gadis ini berhenti dan dilepaskan dari roh jahat. Saya mau berikan saudara suatu perbandingan, contoh bagaimana iblis dapat menguasai orang dan Roh Kudus menguasai kita. Luar biasa kalau Roh Kudus menguasai kita. Saudara, kita baca di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 5. "Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata saja, tetapi juga dengan kuasa oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh." Injil yang kami beritakan bukan dengan begitu saja, tapi dengan kuasa. Bahkan saudara, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 4, di sana dikatakan demikian, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kuasa roh." Keyakinan akan kuasa. Paulus memberitakan firman untuk sidang jemaat di Korintus, bukan sekedar itu saja. Dengan kuasa roh, bahasa Inggris memakai istilah "but with a demonstration of the Spirit's power." Demonstrasi dari kuasa Roh Kudus.
Itu pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Tidak heran saudara, kalau kita baca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah, saya ulangi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Satu perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, saya beritahukan saudara, hanya Roh Kuduslah yang sanggup mengubah kita menjadi sama seperti Yesus. Nggak ada pribadi lain, nggak ada pendeta yang sanggup mengubah kita, nggak ada. Suami nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kita menjadi seperti Yesus. Dan mau tidak mau, ini syaratnya, kita harus menjadi seperti Yesus. Sebab kita bakal tinggal bersama Yesus, harus menjadi sama seperti Yesus. Tubuh pun tubuh kemuliaan seperti Yesus. 1 Yohanes 3, siapa yang ada inginan untuk dia kuduskan dirinya sama seperti Kristus kudus adanya. Mau gak mau kita harus menjadi kudus. Gak mungkin kita melakukannya sendiri, tapi pribadi Roh Kudus sanggup. Saudara, kita baca di dalam Kisah 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya Yesus duduk, ini Yesus berdiri menyambut pahlawan imannya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan demikian, dengan perkataan itu, meninggallah ia. Doanya mirip doa Tuhan Yesus ya. Orang melempari dia dengan batu, kok dia berlutut mendoakan, Tuhan ampuni, jangan tanggungkan dosa. Ini saudara, orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus ya, bisa mengampuni, sabar, berdoa, berlutut bagi mereka yang menganiaya dia. Saudara hafal itu ayatnya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini firman Allah. Tidak kamu tahu, kamu dan saya, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, rumah Allah yang kudus, dan Roh Allah. Siapa itu Roh Allah? Ini Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kamu itu loh bukan milikmu. Makanya jangan semenang-menang ya, mempergunakan tubuh saudara, mau ke sana mau kemari, pokoknya karepku dewe, nggak bisa. Ada ibadah nggak pedulilah, yang ini duluan lah, ini yang lebih penting. Memang kita berhak, tubuh kita
Tapi kita harus tahu bahwa tubuh kita ini milik Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tidak heran saudara, kita baca, mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Judul di atas ayat 1 dari Roma, kitab Roma 8 ini dikatakan hidup oleh Roh. Jadi kita harus hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak akan baca, saudara boleh baca seluruh pasal. Tapi pagi hari ini saya akan baca bagi saudara ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 5 sampai dengan ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagimu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Allah. Kita baca ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus mau memimpin kita, saudara. Jangan khawatir. Semua orang yang dipimpin oleh roh. Dia tiap hari berjalan, mau memimpin kita, menghibur kita, menolong. Aduh, semua beres, satu paket full. Apalagi yang saudara butuhkan. Kita baca di dalam surat Galatia 5 ayat 22 dan 23, dia berbuah-buah. Ya, dikatakan di sini, tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya berhenti dulu. Adakah saudara memiliki 3 hal ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah roh. Yang Roh Kudus kalau ada di dalam hati kita, dia menghasilkan, dia menimbulkan. Gak usah kita bersusah payah. Dia di dalam, dia yang menghasilkan. Dia mengeluarkan buah-buah ini yang baru saya baca. Sabar, kasih, lemah lembut, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Gak ribut, ngomel terus, marah-marah terus. Ya. Ada damai sejahtera. Tidak heran Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, mari datang kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Belajar kepadaku, kata Yesus, aku ini loh lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Mari kita mau belajar dari Yesus. Saudara, sekarang saya mau mengajak saudara membaca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 8. Ya, bagaimana tadi Stefanus mati dirajam, tapi dia begitu sabar, penuh dengan kasih. Sekarang Filipus, Stefanus itu bukan pendeta, dia penatua.
Sekarang Filipus juga penatua, bukan pendeta. Penuh dengan Roh Kudus. Dan dikatakan dia memberitakan firman Allah di Samaria. Dan Kisah 8 ayat 8 berkata, maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Kota Samaria penuh dengan sukacita. Saya berdoa kota Batu penuh dengan sukacita. Amin. Karena Roh Kudus. Pemberitaan firman oleh Filipus penatua yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak berhenti di situ, saudara tahu kisahnya. Pada satu hari Roh Kudus berkata kepada Filipus, kamu ke sana. Di sana ada orang yang perlu kamu. Dia ikutin suara Roh Kudus. Ya, sampai di tempat itu benar ada seorang sida-sida naik kereta mewah lewat. Dan langsung Filipus menginjil kepada sida-sida itu. Dia naik ke kereta sida-sida itu. Dia jelaskan firman Allah. Ini atas perintah Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara. Dan Filipus ikuti. Langsung sida-sida itu minta kereta dihentikan. Dia minta dibaptis. Langsung dia bertobat. Dia percaya kepada Tuhan. Dia minta diri dibaptis. Filipus turun. Ada kebetulan ada air sungai di situ. Dia dibaptis. Setelah selesai dibaptis naik kembali ke kereta. Tiba-tiba Filipus tidak ada, gaib. Siapa yang bawa dia? Roh Allah. Roh Kudus membawa dia ke tempat lain. Tiba-tiba dia sudah ada di kota lain. Dia diterbangkan oleh Roh Kudus. Oh saudara, tanpa pesawat terbang. Ini yang terjadi di zaman Kisah Rasul. Bagaimana Allah berkarya luar biasa karena kuasa Roh Kudus. Padahal saudara, rasul-rasul pada zaman itu tidak memiliki Alkitab seperti saudara dan saya sekarang. Alkitab belum ada. Mereka memberitakan Injil tanpa Alkitab. Hanya begitu saja, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Mereka luar biasa menjungkir balikkan dunia tanpa Alkitab. Mereka tidak memiliki gelar sarjana, teologi, gak ada. Mereka hanya nelayan yang sederhana. Oh luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu yang kita butuhkan. 2000 tahun yang lalu. Mereka dan benar-benar saudara, mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Thomas yang tadinya tidak percaya. Yesus sudah bangkit, dia bilang aku gak percaya. Sebelum aku masukkan jariku di luka lambungnya. Tahukah saudara, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menginjil sampai ke India, membawa Injil ke sana. Kekristenan ada di India, pelayanan penginjilan Thomas. Bahkan dia mati syahid di sana, kepalanya dipenggal. Sampai ada sebuah gereja yang disebut Saint Thomas Church, ya, gereja Thomas. Kisah tentang Cornelius, Kisah Rasul 10 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh. Perhatikan, Roh Kudus berbicara ya, berkata, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Hebat ya. Cornelius mengutus orang ke Petrus. Petrus di rumah sedang ragu, sedang bertanya. Roh Kudus berbicara. Tuh loh, ada tamu. Kamu turun cepat. Bukakan pintu bagi mereka. Jadi bisa berbicara. Itu kuasa Roh Kudus. Dia berbicara, sebelah sini pun. Ya, dia berbicara. Saya sangat bersyukur saudara. Baru dalam minggu ini, hari Selasa malam, ketika saya berbaring mau tidur, saya letih sekali. Tubuh merasa letih sekali. Jam 9 malam saya berbaring mau tidur.
Karena besok pagi ada doa pagi, hari Rabu. Dalam keadaan tubuh begitu letih, tiba-tiba dalam hati ada lagu, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Saya menyanyi terus. Tiba-tiba timbul niat, enaknya besok pagi dinyanyikan di doa pagi. Nah, saya mau turun, mau kontak Pasturi di belakang yang selalu mendapat tugas untuk mencari lagu untuk doa pagi. Saya ingin kontak mereka, ayo nyanyi, cari lagu ini, kita nyanyikan lagu ini besok pagi. Tapi apa daya, tubuh letih, malas bangun. Dalam hati langsung saya berpikir, tunggu aja lah, hari Jumat kan masih ada doa pagi. Hari Jumat aja kita nyanyikan lagu itu. Tahukah saudara apa yang terjadi? Luar biasa. Hari Rabu pagi itu, ketika saya masuk ke dalam gereja, duduk di piano, saya melihat daftar lagu yang sudah dipilih oleh pengerja. Salah satunya, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Bersama Dia, ku tidak akan. Saya sampai bengong, saya lihat lagi apa nggak salah. Benar, lagu itu yang ditulis. Siapa yang suruh pengerja pilih? Nggak ada. Saya mau suruh nggak jadi, karena capek. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang memerintahkan dia mencari. Oh saudara, luar biasa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Hanya Roh Kudus yang mampu menjadikan kita seperti Yesus. Haleluya, Lord. Berkarya Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya, jawab kami, jawablah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami ya Bapa, kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami Bapa. Oh haleluya, bentuklah kami ya Bapa dengan firman-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Bentuklah, jadikan kami sama seperti haleluya, sama seperti Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ubahkanlah kami, jadikanlah kami sama seperti Engkau, karena itulah kehendak-Mu bagi hidup kami masing-masing.
Jelmakan kami, oh Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Kau mendengar doa kami, agar kami diubahkan menjadi seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kuasa dari tatamu membangkitkan rohku, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.